Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madamati ayyam wa syuhuri wa sinin amma ba'd. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan hajat beliau digabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tak lupa daripada Ketua Majelis Dakwah Al-Adni Pusat, yaitu Al-Ustadz Muhammad, dan juga segenap daripada jajaran Majelis Dakwah Al-Adni, dan juga tak lupa kepada Sohibul Bait, yaitu Ustadz Humaidi, dan juga guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, yaitu Kiai Haji Omar Bustami, dan juga guru kita Ustadz Sofyan Sauri. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjang umurnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tadi sebelum dimulai daripada pembacaan maulid, kita sama-sama membaca daripada Ratib Al-Idrus. Yang mana di dalam Ratib Al-Idrus, di situ kita membaca daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mana kalimat ini berasal daripada Al-Quranul Karim, berasal daripada surat Al-Baqarah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berfirman, apa kata Allah Ta'ala? Bahwasannya Allah Ta'ala tidak akan membebani, tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali orang itu memang mampu menerima daripada beban tersebut. Maka di sini Syekh Ali Jum'ah, beliau adalah mufti Mesir dari 2003 sampai 2011, yang mana beliau menjelaskan bahwasannya ada dua golongan, yang mana golongan ini disebut dengan golongan yang mukallaf, orang yang mampu menerima tanggung jawab, begitu. Jadi ada dua golongan yang mampu menerima tanggung jawab. Yang pertama yaitu siapa? Orang yang mampu menggali dalil, yaitu dalil agama dan juga hukum-hukum agama. Yaitu siapa mereka? Mereka adalah kaum ulama, yang mana kaum ulama bukan sembarang ulama, bukan sekedar alim, tetapi sampai kepada predikat mujtahid. Seperti Imam Syafi'i, yang mana kita anut daripada madhab beliau. Nah, itulah seorang imam mujtahid. Nah, kemudian golongan yang kedua, siapa itu? Muqallid. Siapa mereka? Yaitu kita. Adalah peniru, pengikut yang terima jadi hukum. Kenapa ada yang jadi mujtahid, ada yang ngurusin hukum agama, ada juga yang terima jadi. Kenapa? Ini sengaja dibuat oleh Allah Ta'ala biar kita gampang. Ya, biar kita dibuat gampang. Kenapa? Kalau semuanya duduk di majelis, semua duduk di madrasah, semua duduk di pesantren buka kitab, siapa yang dagang makanan? Betul tidak? Siapa yang jualan di pasar kalau semua jadi ulama? Nah, maka di sini dibuatlah gampang. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka dari mukallid inilah terbagi menjadi dua. Ya, ada orang yang mampu, memang dia alim, tetapi belum daripada mencapai derajat mujtahid. Kenapa? Karena orang yang mujtahid itu, ulama yang mujtahid itu harus ulama yang betul-betul ulama. Karena dia harus tahu seluk-beluk dalil, harus tahu segala macam daripada Al-Quran. Gak kayak orang sekarang, gampang menghukumi daripada ajaran agamanya. Menghukumi maulid bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Segala urusan orang keca di Borobudur dibilang haram. Na'udzubillah min. Sedangkan dia zakat sendiri cuma sama golongan sendiri. Tidak mau ngikutin asnafus samaniyah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Mereka sendiri melawan daripada ajaran Islam. Maka di sinilah saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka di zaman sekarang ini, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai kaum muslimin yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah, jangan salah pilih guru, betul. Jangan salah pilih ulama, hati-hati. Jangan sekedar asal majelis, asal kajian, asal muslim, hati-hati. Zaman sekarang syaitan udah gak lagi goib. Sekarang syaitan udah bisa megang mic, bisa ceramah, saudara hadirin, betul.
Kenapa? Kenapa? Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman nanti akan ada wujuhum adami wa qulubuhum qulubu syayatin. Akan ada orang yang mana wujudnya wujud manusia, tetapi hatinya lebih jahat daripada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu daripada ciri-ciri mereka apa? Mereka adalah amirunal mungkarin. Mereka adalah pemerintah yang menyuruh, yang memerintah, yang menyuruh daripada kemungkaran, wa nahuna anil ma'ruf, dan mereka mencegah daripada kebaikan. Majelis dilarang, berjamaah dilarang, ya, majelis taklim dilarang, segala yang berbau kebaikan dilarang. Na'udzubillah min. Nah, inilah setan yang dikatakan oleh Nabi SAW yang berwujud manusia. Maka disinilah saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka di zaman sekarang ini kita harus kembali kepada Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 103. Situ Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah Ta'ala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpeganglah teguh kalian, ya, di talinya Allah Ta'ala, di jalannya Allah Ta'ala, wala tafarraku. Jangan kalian berpecah belah. Ini zaman sekarang banyak orang suka berpecah belah. Kadang sudah bergabung di majlis suka dipecah-pecah. Na'udzubillah min. Asalkan dia umat Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, akidahnya sama, selesai. Dia saudara kita, betul tidak? Jangan membeda-bedakan. Selama dia muslim, dia saudara kita. Betul. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka di sini saya teringat dengan hadis yang dikatakan, ditulis di dalam kitabnya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Di situ disebutkan dari Nabi SAW bahwasannya, kata Nabi SAW, barang siapa man kharaja, barang siapa yang keluar daripada jamaah, daripada perkumpulan, ya, daripada jamaah, kidin shibrin, walaupun cuma sejengkal, faqad khala'a riqatal Islam min unuki hatta yuraji'ahu. Maka orang ini akan terlepas, sama saja orang ini melepaskan tali keislaman dari lehernya, ya, lalu dia melepaskan tali itu, maka orang ini kalau keluar daripada berjamaah atau kebersamaan, ya, maka orang ini terlepas daripada rahmat ya Allah. Na'udzubillah min. Dan gak sampai di situ. Apabila dia mati, fa inna maitatahu maital jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia mati, kalau orang ini gak mau bersatu, gak mau berjamaah, matinya akan jadi mati jahiliyah. Na'udzubillah min. Golongan-golongan jahiliyah. Siapa itu? Orang yang gak mau punya agama, orang yang gak peduli dengan Nabi Muhammad, tahu majelis, tahu Islam, tahu masjid, tapi nggak mau ikutan masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab apa kata Nabi SAW, apabila terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan, fa'alaikum bisawadil aqdam, maka hendaknya kamu berpegang teguh kepada golongan yang paling besar. Siapa itu sawadil aqdam? Hum jumhurul aktsar minal muslimin. Siapa mereka? Mereka adalah mayoritas terbanyak daripada muslimin. Dan alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah selalu menjadi mayoritas terbesar. Gak cuma di Indonesia, di Eropa semuanya mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Di Thailand mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada di Asia, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika. Sampai di Afrika itu dimasuki oleh Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, yang mana beliau berhasil mengislamkan 300.000 orang. Masya Allah. 300.000 orang kita nggak pernah tahu. Di Afrika sana mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di Kenya mereka baca maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sedangkan kita yang lahir ahlu sunnah, lahirnya dibacain maulid, udah gede malah nggak mau baca maulid. Betul? Udah gede malah membid'ahkan daripada tahlil. Malah membid'ahkan daripada maulid. Na'udzubillah min. Ini akibat apa? Akibat salah pilih guru. Maka disinilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kalau punya anak, jaga anaknya. Gak cuma dikasih makan aja. Maka tadi dikatakan oleh guru kita ini jangan kayak binatang. Cuma dikasih makan, tapi gak tahu siapa gurunya. Betul tidak? Cuma taunya ngaji, tapi gak tahu yang mana gurunya. Apa akidahnya? Bersambung atau tidak ilmunya dengan Nabi Muhammad SAW. Bersanad atau tidak, itu yang paling penting. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Maka di sini dengan majlis dakwah Al-Adni inilah akan menyambung daripada keilmuan kita, menyambung amaliyah kita bersambung kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan rahmat hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala lipat gandakan daripada nikmat besar ini, yaitu kita bisa kembali duduk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.